Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan karunia dan kesehatannya kepada kita sekalian. Sehingga agenda-agenda yang menjadi bernilai ibadah di kita dan sekaligus bernilai kerja yang mensejahterakan keluarga bisa kita tuntaskan satu persatu dalam keseharian kita. Ini karena maunahnya Allah. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi yang sangat populer bagi kita, bahwa may yuridillahu, siapa yang Allah kehendaki, berarti hak prerogatifnya Allah. May yuridillahu bihi khairan, siapa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi baik, mudah-mudahan kita di dalamnya. Itulah sebabnya kita tidak bosan-bosan bertazkirah agar masuk dalam orang yang dipilih oleh Allah. Hak prerogatifnya Allah. Bukan dengan nafsu kita bilang saya mau baik nanti usia sekian, pada posisi lebih longgar dari kerjaan. Bukan. Ini dasarnya. Apa kelanjutannya? Yufaqihu fid dini. Dia akan punya kerinduan, senang terhadap agama. Ada orang membaca Al-Quran, dia bilang saya mau ikut. Bukan lewat begitu saja. Ada orang yang bincang agama, dia mendekat, dia bilang perjelas itu tadi. Bagaimana itu tadi hukumnya? Karena ilmu tidak datang kepada orang yang tidak peduli. Orang yang kuat pun mau tahu agama, kalau belum punya waktu, tidak akan. Hadis ini menegaskan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Dia akan rindu dan mengatur jadwalnya belajar berliterasi tentang agama. Berkenan dengan itu pemirsa sekalian, pagi ini kita akan kaitkan tentang adab dalam pergaulan yang hukumnya jelas, hukumnya tegas, untuk bisa kita jalani, lalu memilih menghati-hati yang mana yang harus dihindari. Saya masih lanjut tentang mahram dan jenisnya. Episode yang lalu kita tahu apa itu mahram. Adalah syariat Allah yang mengatur batasan-batasan dalam pergaulan antara manusia, lebih dikhususkan kepada urusan kawin mawin dan kekeluargaan. Mahram. Maka pada kesempatan ini kita mencoba melihatnya, mungkin terbatas karena ruang kita memang terbatas. Mahram itu terbagi dua secara garis besarnya. Yang pertama namanya mu'abbad. Mu'abbad itu artinya bernilai ibadah. Dalam usul fiqh karangan Asy-Syatibi diistilahkan ta'abbud. Ta'abbud ini jangan bertanya kenapa. Karena itulah yang ditetapkan oleh Allah.
Jadi ta'abbudi atau muta'abbad. Kepatuhan kepada Allah. Tidak usah dulu bertanya. Saya kasih contoh pemirsa ya, ilustrasi untuk memudahkan. Kita sekarang ini itu mencari ikan tidak ada batasan hari. Tidak ada istilah hari Senin, tidak ada. Pokoknya seluruhnya. Seluruhnya. Tapi pada zaman Musa, saya ambil contoh ini. Pada zaman Musa, banyak umat Nabi Musa penasaran. Ada apa? Kenapa dibatasi memancing atau mencari ikan pada hari Sabtu? Memang bukan untuk ditahu, memang itu syariat Allah. Jadi itu namanya muta'abbad. Jadi mahram muta'abbad, ikuti saja. Hikmahnya kamu akan tahu belakangannya. Itu satu ya. Yang kedua, ada namanya muaqqat dari kata waktu. Ada waktunya. Jadi masa berlakunya tadi muta'abbad ini selamanya. Mau sudah tahu mau belum, kalau Anda orang beriman, ikuti itu. Sementara kalau muta'aqqad ada waktunya. Ada instrumen yang menegaskan bahwa ini berlaku pada waktu sekian, hilang ilatnya, hilang sebabnya, maka tidak berlaku lagi mahram ini. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita menyentuh sifatnya karena ini sangat fiqih, sangat detail, maka kita singkat-singkat saja. Saya fokus dulu kepada yang muta'abbad tadi. Artinya yang selamanya. Sebenarnya masuk akal. Karena ini terbagi lagi. Jadi yang muta'abbad itu terbahagi lagi kepada penjelasan detail-detail. Pertama, mahram artinya haram, kawin mawin atau kawin lah ya, bergaul. Ya, makanya hati-hati. Jangan kita memalukan bangsa kita karena ada pergaulan yang terlanjur. Ya. Pertama, itu namanya karena nasab. Yang menetapkan ini Allah Subhanahu wa taala, saya sudah bacakan pada episode terdahulu, hurrimat alaikum ummahatukum itu. Ayat 22 dan selanjutnya. Karena keturunan. Panjang ayatnya saya bacakan satu-satu saja. Dari pihak laki-laki yang tidak bisa dinikahi, ada yang tidak ada nafsu di sini, ada mungkin boleh jadi ada nafsu. Tapi dibahas. Maksudnya begini. Sudah maklum kalau ibu jalur ke atas atau jalur ke bawah dari ibu tidak bisa semua. Kalau ibunya ibu kan nenek, masa kan ini maklum saja ini. Ke bawah ya anaknya, ya saudara kita kan. Itu jalurnya. Saudara perempuan, saudara kandung yang saya sebut tadi, saudara dari ayah kita. Apakah kakak pernah memang menikah ayah kita baru menikah yang ibu kita, itu pihak laki-laki tidak bisa ini. Saudara. Kemudian saudara perempuan ibu. Kemudian
anak perempuan dari saudara laki-laki, kita istilahkan ponakan. Ini dari laki-laki tidak bisa, ini mafhum sebenarnya. Tapi jangan ada kondisi karena posisi berjauhan, anak-anak akrab, orang tua yang bersaudara, misalnya satu sudah meninggal orang tuanya, tidak pernah dipelihara itu hubungan, ketemu kerja, ketemu di medsos, nanti mau nanti mau ke kantor KUA mensahkan hubungannya untuk lebih serius, baru tahu. Susah dipisah karena baku cinta. Ini ada gurauannya. Pikir begitu. Nah sekarang, dari pihak perempuan sekarang, pasti ya anak perempuan tidak bisa. Kemudian saudara laki-laki, pasti kebalikannya tadi. Saudara laki-laki, paman, seluruhnya sampai ke bawah. Ini semuanya pemirsa sekalian harus kita tahu, balik saja dari yang tidak bisa dari pihak laki-laki, ibunya ke atas, ke samping, kiri kanan, tantenya, omnya, seluruhnya tidak bisa. Ini namanya karena hubungan nasab. Tidak bisa digugat. Yang menarik di sini pemirsa sekalian adalah seringkali lebih ampuh menjelaskannya kalau hukum-hukum adat di masyarakat. Kalau biasa disebut oleh manusia, kayaknya tidak mustahil terjadi. Bahkan sering terjadi. Saudara tiri, jauh tempatnya. Dunia ini sempit berkenalan. Pada akhirnya, kenapa sama senang? Mirip lagi. Kan orang biasa bilang begini, kalau baku jodoh orang itu, ada nampak. Bagaimana tidak nampak ini dia memang berhubung satu kakek ini satu kilo. Ini ya sekali lagi fikih selalu detail, tidak ada istilah jorok. Mungkin kalau dibawa ke umum kadang kedengaran agak ganjil ya, dianggap agak kolot. Tapi tidak berarti untuk tidak disampaikan, tidak ditadkirahkan sebelum terjadi. Karena agama itu selalu nuansanya antisipatif. Kasih ilmunya untuk diteliti ke dalam. Kira-kira itu. Nah, itu yang pertama karena keturunan nasab. Yang kedua, nah ini yang lebih berpotensi mudah terjadi nih. Kalau kita tidak hati-hati, orang tua saling bantu saja, tidak diurut. Apa itu? Yang kedua adalah mahram karena ar-radha'ah. Apa itu radha'ah? Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Itu radha'ah di situ. Orang tua itu menyusui anaknya, kalau ibu kandung itu menciptakan generasi yang kuat, yang sehat, berkualitas, disusui selama 2 tahun. Kamilaini, 2 tahun sempurna. Ini kalau ibu yang sehat, normal. Tapi kan kadang-kala sekarang mungkin karena kesibukan, karena faktor kesehatan memang tidak, terpaksa kita dibantu karena masih percaya sekali keunggulan ASI itu bukan susu yang dibeli, bukan susu kaleng maksudnya, tapi kepada keluarganya. Sepupu 3 kalinya misalnya, berdekatan lagi. Baku susu ini pemirsa sekalian, itu menyebabkan hubungan mahram atau yang tidak boleh dinikahi terjadi. Ini yang ayo sebagai orang yang punya anak, kalau anak perempuan kita disusukan oleh tetangga kah, teman akrab, harus ditahu bahwa ini punya sesusuan. Jangan sampai seusia. Ya kan dia keluar air susunya karena baru melahirkan kan. Sama-sama punya tugas, sama-sama pernah mutasi kerja karena karirnya naik. Masuk ke kota besar, misalnya Makassar. Sama tempat kuliahnya, seusia. Sangat berpotensi saling. Yang perlu dicatat di situ pemirsa sekalian, kalau yang ini yang itu harus dicatat bahwa ibu sesusuan ini tadi dihitung kalau sudah 5 kali disusui, anak itu berhenti
artinya kenyang. Berarti menyusukan ini tidak perlu sebulan. Apalagi harus lebih jauh dari itu, tidak perlu. 5 kali. Kita disusu, saya pernah punya disusui oleh tidak hanya ibu saya. Maaf kalau menyebut itu. Kondisi daerah. Maka ibu atau sepupu dari keluarga saya itu yang menyusukan ke saya. Berarti saya saudara sesusuan, andai kata ada perempuan anaknya, tidak boleh menikah. Dan memang ada. Untungnya tidak. Lama tidak ketemu. Ini pemirsa sekalian, kalau sudah cukup 5 kali disusui dan anak itu tidak menangis selalu berhenti, artinya dia kenyang. Dihitung sebagai sesusuan. Boleh jadi hanya 2 hari disusui, sudah terhitung sebagai ibu susuan. Tidak boleh menikah anak keduanya, sesusuan. Agak detail pemirsa sekalian, tapi kita lanjut setelah jeda sejenak. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fikih dalam menjaga mahram yang artinya itu kehormatan manusia dan kelanjutannya kita sampaikan, kita kerahkan lagi sedikit lebih detail. Saya tambahkan ya dan mengulangi sedikit bahwa mahram gara-gara sesusuan itu hitungannya kalau anak sudah 5 kali menyusu dan kenyang, tidak menangis pada saat lepas dari ibu susuannya. Yang kedua, disusukan pada usia masa susu memang 2 tahun. Tapi kan bikin ketawa kalau ada yang bilang 2 tahun setengah itu namanya nyusu ke yang lain. Enggak itu, karena usia 2 tahunnya. Ada pertanyaan? Bagaimana Ustaz? Karena ibu yang disusukan oleh ibu saya, anak yang disusukan ibu saya, yang seusia dengan saya. Bagaimana nanti anaknya, adiknya, atau kakaknya, yang tidak seusia dengan saya, termasuk tidak sesusuan? Harus tegas. Namanya sesusuan karena ar-radha'ah tadi, seluruh anaknya, baik yang seusia dengan kita, maupun yang kakak, yang sudah sekolah baru kita baku menyusu ke ibunya atau ke ibu kita, kalau sama-sama cukup itu, ataupun yang adik, seluruhnya menjadi dianggap bagian haram menikah karena hubungan sesusuan ini. Ini diriwayatkan oleh Syaikhani itu Bukhari Muslim, bahwa Allah mengharamkan pernikahan sebagaimana dihukumkan nasab. Ini kan penghormatan. Masa terlalu sempit dunia? Hah? Maksudnya ini, masa ini nu cinta ini saudaramu kenal memang kue. Ya, kira-kira gitu. Nah, selanjutnya, dampak dari ini bukan hanya saudara sesusuan. Maka boleh kita tidak hubungan famili dengan ibu susuan, itu tidak boleh dinikahi oleh orang yang pernah menyusu. Tidak ada aja hubungan darah. Tidak, dia haram. Dampaknya juga karena dia dihitung sebagai ibu kandung. Maka kalau jadi
Suami dari ibu yang menyusui itu juga tidak bisa. Suami dari ibu yang menyusukan itu misalnya anak perempuan ya. Anak perempuan dua-dua. Si B melahirkan perempuan. Si A melahirkan perempuan. Si A menyusukan anaknya ke sini. Maka anaknya si A tidak boleh menikah juga dengan suami dari ibu tadi. Walaupun, maaf, andai kata meninggal suaminya, ini cepat berkembang, yang tadi juga menikah muda, tidak bisa. Kan biasa ada orang 60 laki-laki, 18 tahun perempuan, menikah. Artinya yang ini tadi berpotensi. Itu tidak boleh. Itulah sebabnya dua ini, karena nasab dan karena sesusuan, harus, kalau agama itu dicatat, diingat persis. Karena, ya itu tadi, jangan sampai hanya diingat, ini kan tidak ada hubungan. Apalagi kalau meninggal ibunya kasihan. Naudzubillah ya. Meninggal istrinya yang ibu tadi si A. Ini meninggal juga dua-dua. Tinggal satu. Dipelihara. Ini bagus kerjaannya si A. Suaminya si A. Dipelihara atau berdekatan. Ada kasih sayang. Bukan hanya kasih sayang anak. Kasih sayang cantik memang. Mohon maaf. Ya. Potensial ini. Harus hati-hati. Maaf kalau saya ketawa karena ini memang ibaratnya ini pengajian. Konsekuensi dari ibu susuan itu bukan berarti melarang jangan susui karena itu membantu. Tapi agama menegaskan, carilah lagi yang lain yang tidak saudara susuan dan seluruh konsekuensinya. Ke atas, ke bawah, ke samping, maksudnya ke samping, ya ibu mestinya kan yang menyusui saja kan. Ibu yang disusui, tapi suaminya ini tidak lain. Penghormatan kepada ibu yang berjasa ke kita. Cara menghormatinya bukan dengan kawin-mawin, tapi menghormati pengabdian lain layaknya sebagai anak. Pada akhirnya, agama hanya membahas masalah mahram ini. Membedakan antara nasab dengan mahram. Karena sesungguhnya menegaskan bahwa kamu ada, kamu sehat, pernah tidak berdaya, pernah menjadi anak kecil, yang ibumu tidak berdaya, atau karena sesuatu sebab kau dibantu oleh ibu yang lain. Hormati itu, muliakan itu. Cara memuliakannya berbaktilah. Apa yang kamu berikan ke ibumu, begitu ke ibu susuanmu. Pemirsa sekalian, agama mensyariatkan yang begini sebenarnya yang terpenting bukan pada istilah mahramnya, yang menjadi substansi. Yang paling substansi adalah bagaimana seseorang membangun dirinya untuk tahu berterima kasih. Kalau dia jaya hari ini, dia akan bertanya, siapa yang berjasa kepada saya. Kalau hebat hari ini bisa berguna bagi umat, ada orang yang berjasa yang paling duluan dicari. Untuk bersyukur, yang kedua konsekuensi fikihnya. Pemahaman fikihnya yang terlarang tadi menikah dan segala macamnya. Itu yang menjadi sangat substansi dari surah An-Nisa yang kita bawakan menjadi mahram dan jenis-jenisnya. Karena kalau ini terjaga, ada orang yang berterima kasih, membawa ke hakikat jati diri kita, kita orang lemah, tak berdaya. Hormati orang kakak kita, saudara kita, ibu susuan kita, bagian dari terjemahan dari ibu kandung kita, ayah kita. Karena pada hakikatnya, orang yang terbaik adalah pada saat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas aktivitasnya yang hari ini bisa dia nikmati dengan baik, bisa berguna bagi sesamanya manusia. Saya tutup pemirsa sekalian dengan yang saya angkat di awal tadi, mengetahui detail-detailnya ilmu fiqh kaitannya dengan mahram. Kembali ke hadis Nabi SAW. Yang Allah pilih menjadi orang baik
dia akan meluangkan waktu, bukti cinta keagamaannya untuk tafaqquh fid din, belajar agama, buka-buka agama, bahkan buka diskusinya. Apalagi online, diskusi online juga sudah mudah untuk saat ini. Terbatas sekali pemirsa sekalian, ada juga hal-hal yang harus diutarakan, tapi sudah sangat dipaham sehingga tidak populer lagi. Tapi ada juga memang yang nuansanya agak sangat dasar atau bahkan bisa dianggap lucu-lucu. Tapi itu bagian dari fiqih. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.